Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar di setiap pembelajaran kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ilham untuk memimpin doa. Doa selesai. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, di kelas ini apakah lengkap hadir semua? Oke, baik, Bapak akan mengabsen kalian ya, agar Bapak lebih tahu siapa-siapa saja yang tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini. Untuk Ahmad, apakah hadir? Oke, hadir. Amelia, hadir. Gias, hadir. Halim, hadir. Iqbal, hadir. Ilham, hadir. Marsinah, hadir. Munir, hadir. Sukma, hadir. Tia, hadir. Wiji, hadir. Alhamdulillah ya, di kelas ini semua siswanya hadir dan lengkap. Jadi tidak ada di sini yang akan ketinggalan materi nantinya. Di sini masih ada yang inget gak? Minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Ya, betul Amel. Kita minggu lalu itu masih membahas seputar lingkaran. Tetapi pembahasan seputar lingkarannya itu terkait unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita akan lebih membahas tentang perhitungan-perhitungan yang ada di lingkaran. Ternyata perhitungan yang ada di lingkaran itu bukan hanya keliling dan luas lingkaran saja, tetapi ada kita nanti mencari panjang busur, kemudian ada juga mencari luas juring lingkaran, dan juga kita juga akan mencari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan juga mencari tahu nih, apa sih hubungan keduanya itu antara sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih spesialnya mereka berdua itu hubungannya? Nah, nanti kan kita bahas ya. Tapi sebelum jauh ke sana, Bapak ingin memberitahu dulu sejarah dari lingkaran. Lingkaran itu merupakan salah satu objek geometri tertua di dunia. Kenapa? Karena menurut penemuan sejarah, lingkaran itu sudah digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Yaitu dengan ditemukannya roda. Roda itu kan bentuknya lingkaran ya. Nah, kenapa sih roda itu bentuknya lingkaran, bukan bangun-bangun seperti misalkan segitiga, ataupun segi empat, ataupun bangun datar segi-segi lain? Ternyata ada penyebabnya. Nah, kita bisa lihat ya di sini nih. Nah, ini itu segi empat ya. Jadi kalau misalkan segi empat ini dijadikan roda, maka nantinya ada fase di mana kita itu akan merasakan naik turun gitu. Bapak putar ya. Nah, pasti pas gini itu tuh kita merasakan akan ada fase naik turun, karena dia segi gitu. Dari pusatnya itu tuh jarak ke pinggir-pinggirnya itu tidak sama ternyata. Oke, makanya menimbulkan gejala naik turun ketika kita menggunakan segi empat ini untuk menjadi roda. Berbeda dengan lingkaran. Lingkaran ini kan bangun datar yang mempunyai jarak yang sama nih ke pusatnya. Kesini sama, kesini sama, kesini sama. Sehingga ketika ini dijadikan roda untuk alas berjalan, maka ini tuh akan stabil gitu, tidak menimbulkan gejala naik turun ketika kita menggunakan ini sebagai roda. Karena jaraknya itu sama semua, beda dengan segi-segi bangun-bangun segi-segi lain, gitu ya. Itulah keistimewaan daripada bangun datar lingkaran yang
Oke, pembahasan yang pertama tentang lingkaran adalah kita akan membahas tentang panjang busur. Panjang busur itu yang mana sih? Panjang busur ini itu yang ini nih, yang bapak tebalkan ya. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Jadi kita akan mencari panjang dari A ke B. Nah, gimana sih cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan membandingkan. Kita membandingkan alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Oke. Nah, jadi AB dengan alis yang melengkung ini adalah simbol dari panjang busur AB gitu ya. Nah, ini tuh adalah salah satu rumus untuk mencari panjang busur. Ada yang lebih ringkas dengan kita menyederhanakan perbandingan ini. Jadi kita bisa langsung mencarinya dengan panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkarannya. Nah, ini adalah salah satu rumus yang lebih ringkas daripada kita membandingkan, karena membandingkan ini kan lebih panjang ya. Tapi sebenarnya ini pun didapat dari sini, tinggal kita memindah-mindahkan ruas saja gitu. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang rumus dan penjelasan tentang terkait panjang busur, oke? Nah, sekarang Bapak punya contoh soal nih. Diketahui apa aja nih yang diketahui? Alfanya 60 derajat, kemudian jari-jarinya 21 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah AB? Gimana cara menyelesaikan ini? Nah, pertama-tama kita seperti biasa, uraikan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui agar memudahkan kita untuk menyelesaikan soal gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Yang diketahui apa tadi? Alfanya 60 derajat, kemudian jari-jarinya 21 cm. Yang ditanya jelas di soal adalah panjang busur AB, disimbolkan dengan AB dengan alis yang melengkung. Oke? Langsung saja kita jawab karena kita sudah punya rumusnya, yaitu panjang busur sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Oke? Kita tulis dulu seperti biasa rumusnya agar kalian juga belajar untuk mengingat ya, formulanya. Keliling, coba ingat aja ya. Ini 60 derajat kita substitusikan apa yang diketahui tadi. 60 per 360 derajat dikali dengan apa yuk? Keliling lingkaran. Iya, betul Iqbal. Keliling lingkaran adalah 2 pi r. Oke. Nah, ini bisa kita coret ya. Set 60 dibagi 60. Sama-sama dibagi 60. Jadi 1 per 6. 6 ini bisa kita coret nih. Kita bagi dengan 2. 2 per 6 kita kecilin, kita bagi 2. Jadi 1, ini 3. Oke. Sisanya jadi berapa? 1/3 dikali pi itu berapa ya? Pi itu adalah 22 per 7 dikalikan dengan R. R-nya itu 21 cm. Jangan lupa satuannya, oke? Nah, kita coret lagi. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 dibagi 7 1. Habis ya. Jadinya jawabannya adalah 22 cm. Jangan lupa berikan kesimpulan. Jadi AB adalah 22 cm. Nah, seperti itu. Jadi jawaban daripada pertanyaan berapakah panjang busur AB sudah terjawab. Jawabannya adalah 22 cm.
kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mencari luas juring. Bagaimana sih kita mencari luas juring? Nah, mencari luas juring. Oh ya, sebelum ke sana, luas juring itu tuh daerah yang ini ya. Nah, yang Bapak arsir nih, ini adalah juring. Jadi kita mencari ininya. Ini juring, oke? Juringnya ini yang diarsir, oke? Tadi kan kita mencari panjang busur tuh dari A ke B nih yang kata ada di sisi lingkaran. Nah, kalau luas juring itu ini tuh luas daerah gitu ya. Juring, daripada juring itu. Rumusnya apa sih? Tulis ya. Luas juring. Rumusnya itu hampir sama dengan rumus panjang busur, yaitu alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Oke? Terlihat kan di sini? Rumusnya itu masih mirip-mirip. Kalau tadi panjang busur itu alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran, karena dia berhubungan dengan sisi lingkaran. Kalau misalkan luas juring itu dia dikalikan dengan luas lingkaran, karena dia berhubungan dengan luas daerah yang berada pada lingkaran tersebut. Jadinya dikalikan dengan luas lingkarannya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang materi dari luas juringnya. Nah, sekarang Bapak punya contoh soal tentang luas juring. Nah, di sini kita punya nih. Kita akan mencari berapakah luas juring AOB, oke? Di sini alfanya berapa coba? Ayah, benar, Munir. 90 derajat. Ini itu adalah simbol daripada 90 derajat. Biasanya kalau yang 90 derajat itu nggak ditulis, jadi ditulis saja siku gitu simbolnya. Nah, di sini jari-jarinya 28 cm. Seperti biasa, ketika kita menemukan soal matematika, maka baiknya, idealnya adalah kita dengan menjabarkan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui, oke? Yang diketahui apa tadi? Alfanya 90 derajat. Kemudian R-nya adalah 28 cm. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah luas juring AOB. Nah, jawabannya seperti apa? Jawabannya kita langsung tulis terlebih dahulu rumusnya. Oke. Agar kita sembari mengingat ya rumusnya. Karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, oke? Luas lingkaran. Di sini alfanya langsung aja kita substitusikan ya. 90 derajat dibagi dengan 360 derajat. Dikalikan dengan luas lingkaran apa coba? Ayo. Ya, betul Marsina. Luas lingkaran adalah pi dikalikan dengan R kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan tidak? Bisa ya? Kita bagi penyebut dan pembilangnya dengan 90 nih jadi 1, ini jadi 4. Oke, jadi sisanya pi-nya adalah 22/7 dikali dengan 28. R kuadrat itu adalah R dikali R ya. Jadi kita bisa tulis R-nya dikalikan dengan dirinya sendiri karena kuadrat, oke? Nah, ini mana yang bisa kita bagi nih? Oke, 28 dibagi dengan 4 berapa yuk? 7 dibagi dengan 7 bisa 1 ya, habis ya. Kemudian 22 dikali dengan 28 berapa? Ayo, set. Oke, betul. 616 cm. Apa satuannya? Kuadrat. Oke, karena dia apa? Karena dia luas. Luas itu pasti dia kuadrat karena dia berhubungan dengan 2 dimensi. Kalau keliling dia 1 dimensi aja. Nah, dia kan menyebar gitu ya. Kalau luas itu ada 2 dimensi. Jadi inilah dia luas juringnya. Jadi luas juring AOB
adalah 616 cm kuadrat. Oke, mohon maaf ya, ini tulisannya kecil karena papan tulisnya juga kecil ya, mohon maaf. Jadi nyempil-nyempil aja. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, masih seputar lingkaran, yaitu kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling itu yang mana sih, Pak? Nah, sudut pusat itu tuh yang ini nih. Sudut AOB itu adalah sudut pusat. Sudut pusat. Ini merupakan simbol dari sudut ya. Sudut AOB adalah sudut pusat. Yang mana sih? Yang ini nih. Nih, ini adalah sudut pusat. Kenapa namanya sudut pusat? Karena sudutnya itu tuh menempel dengan titik pusat si lingkarannya. Makanya dinamakan sudut pusat. Oke. Kemudian temennya, siapa temennya? Sudut keliling. Nah, sudut keliling coba yang mana? Betul sekali, sudut keliling adalah ACB. Oke. Sudut ACB itu merupakan sudut keliling. Oke. Yang ini dari ACB. Nah, sudutnya di sini itu adalah sudut keliling. Oke. Yang di sini adalah sudut pusat. Kenapa namanya sudut keliling gitu ya? Karena si sudutnya itu tuh menempel pada sisi lingkaran. Sehingga sisi lingkaran itu kan identik ketika kita mencari keliling lingkaran, maka kita menghitung daripada kulit luar si lingkaran, sisi luar si lingkaran. Nah, makanya ketika menempel pada sisi lingkaran ini disebutnya sudut keliling gitu. Lalu hubungan mereka berdua apa gitu? Oke. Hubungan antara sudut kelilingnya dan sudut pusat itu apa? Oke. Hubungannya adalah, jadi ada sebuah sifat bahwasanya sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling. Nah, perlu diingat ya. Ini sifat yang sangat penting pada pembahasan kita yang ketiga ini. Bahwasanya sudut pusat merupakan 2 kalinya sudut keliling. Jadi si sudut pusat ini tuh pasti selalu lebih besar daripada si sudut keliling, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ditinjau dari sudut pandang sudut keliling, gimana sudut pusat itu? Jelas bahwasanya sudut pusat itu adalah setengah, sudut keliling itu adalah setengah kalinya sudut pusat. Oke, jadi ini hubungan mereka berdua. Gampang nggak Pak ini? Bahwasanya sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Sudut keliling itu bahwasanya adalah setengah kalinya sudut pusat, gitu. Tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Masih pada ingat kan ya? Ingatlah, kan cuman pendek doang juga sifatnya. Sudut pusat 2 kalinya sudut keliling, sedangkan sudut keliling adalah setengah kalinya sudut pusat. Oke, di sini Bapak punya 2 contoh soal. Oke, dia menanyakan nih contoh soal yang pertama. Berapakah sudut ACB? Pasti kan nggak, sudut ACB ini tuh namanya itu sudut apa? Ya betul, Munir. Bahwasanya sudut ACB ini adalah sudut keliling. Jadi kita mencari sudut keliling. Nah, kita mengerjakan soal ini, biasakan kita uraikan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui apa? Sudut AOB. Karena kita tadi mencari sudut keliling, maka sudut AOB-nya ini merupakan sudut pusatnya. Nah, ditanyanya tadi jelas bahwasanya kita mencari sudut ACB. Jawabnya gimana? Seperti biasa. Ini Bapak singkat aja ya, sudut keliling pakai simbol sudut sama dengan setengah kalinya dari sudut pusat. Oke. Sudut kelilingnya di sini siapa? Sudut ACB. Setengah. Sudut pusatnya berapa? Sudut AOB ya, 80 derajat. Nah, ini bisa kita langsung
Bagi ya, 80 dibagi 2 adalah 40 derajat. Maka ketemu deh sudut ACB atau sudut kelilingnya berapa? 40 derajat. Jadi ini adalah sudut kelilingnya. Jadi sudut ACB-nya itu adalah 40 derajat. Gitu. Terus ini paham kan ya tentang soal dari sudut keliling. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini itu soalnya menanyakan tentang sudut AOB. Sudut AOB apa coba? Masih ingat nggak? Ya betul Marsina, bahwasanya sudut AOB ini adalah sudut pusat. Jadi kita mencari sudut pusat. Seperti biasa dalam pengerjaannya kita uraikan dulu apa yang diketahui, yaitu sudut ACB. Sudut ACB apa berarti? Ya betul, sudut ACB adalah sudut keliling 23 derajat. Yang ditanya apa tadi? Sudut AOB-nya sebagai sudut pusat yang ditanya. Nah, saya jawab ya. Nah, hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling apa tadi? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya betul, Iqbal. Bahwasanya sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Nah, di sini sudut pusatnya apa tadi? AOB ya. 2 kali sudut kelilingnya apa tadi? Sudut ACB ya. Berapa dia? 23 derajat. Maka kita peroleh 23 dikali 2 berapa? 46 derajat. Jadi sudut AOB-nya itu atau sudut pusat dari lingkaran dengan sudut keliling 23 derajat ini adalah 46 derajat. Gitu. Selesai. Mudah kan? Nah, di sini Bapak punya 2 soal. Oke. Nanti siapa yang ingin maju nih? Barang siapa yang bisa mengerjakan ini dan benar, nantinya akan mendapatkan poin tambahan pada pelajaran Bapak. Oke. Nah, siapa nih yang mau mengerjakan soal nomor 1? Tia mau mengerjakan? Oke, Tia akan mengerjakan nomor 1. Kemudian nomor 2 siapa yang mau mengerjakan? Sukma. Oke, Sukma akan mengerjakan nomor 2. Silakan untuk Tia dan Sukma langsung ke depan untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Spidolnya ada di meja ya. Oke, jadi ini adalah soal yang dikerjakan oleh Tia dan Sukma. Kita koreksi bersama-sama ya. Oke, untuk soal nomor 1, dia itu menanyakan sudut dari CMD ya. Sudut CMD ini merupakan adalah sudut keliling. Oke, ini sudah betul langkah-langkahnya yang dikerjakan oleh Tia. Dia menuliskan apa yang diketahui dulu dan kemudian apa yang ditanyakan. Oke, ini sudut CND ini adalah sudut pusat ya, yaitu 7M derajat per 2. Nah, jawabannya adalah sudut keliling merupakan setengah dari sudut pusat. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut CMD, yang mana itu adalah sudut keliling. Jadi sudut keliling merupakan setengah kalinya sudut pusat gitu ya. Langsung disubstitusikan sudut CND-nya yaitu 7M per 2 derajat. Nah, kemudian jawabannya adalah 7 per 4 M derajat. Oke, apa yang dikerjakan T ini betul ya. Kemudian ini ada soal cerita ya yang dikerjakan oleh Sukma. Dia itu menanyakan soal ceritanya itu intinya menanyakan panjang busur pada pukul 14.00 itu berapa gitu ya. Nah, kemudian si Sukma ini menjabarkan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya, dan langsung masuk ke jawabannya. Oke, si Sukma menjawab dengan mencari dulu sudut setiap angka yang ada di jam itu berapa derajat ya. Sudut yang ada di sini nih ketika bergerak itu berapa derajat gitu ya. Dari tiap angkanya ternyata ditemukan bahwa setiap pergerakan satu angka itu adalah 30 derajat. Maka kalau dari jam 1 ke jam 2 maka ada 2 ya. Jadi 30 dikali 2 adalah 60 derajat alfanya di sini. Dia langsung ya tidak menuliskan alfa per 360-nya dulu. Kemudian langsung disubstitusikan ke jari-jarinya yang tadi adalah 3 cm. Kemudian didapat hasilnya adalah 3,14 cm. Jadi kurang lebih seperti ini apa yang dimaksud oleh si soal. Jadi dia menanyakan panjang busur nih dari sini ke sini itu berapa ketika jam 2.
Nah, seperti itu. Oke, di sini Bapak punya 2 soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Di sini kelompoknya sesuai yang udah dibagi pada minggu lalu ya. Langsung aja dikerjakan soal pertama terlebih dahulu karena papan tulisnya ini sekali lagi mohon maaf tidak cukup ya karena papan tulisnya ini kecil gitu. Jadi satu soal dulu, langsung nanti tunjuk tangan perwakilan kelompok yang ingin mengerjakan soal pertama ini. Oke? Bapak beri waktu untuk satu soal ini adalah 10 menit untuk berdiskusi, oke? Nanti maju satu perwakilan kelompoknya. Oke, jadi ini ada soal nomor 1 yang dikerjakan oleh perwakilan dari kelompok 3 tadi ya, maju ya. Di sini dijabarkan dulu. Oke. Diameternya adalah 30 cm, kemudian yang diketahui apa lagi nih? Lingkaran dibagi 12 bagian. Oke, yang ditanyanya adalah sudut pusat ya, sudut pusat. Kemudian luas potongan. Nah, yang dimaksud di soal cerita luas potongan itu adalah luas juring, oke? Nah, jawabannya sudut yang membagi 12 bagian sama besar. Nah, caranya itu betul ini. 360 derajat sebagai sudut satu lingkaran penuh dibagi dengan 12 bagian sama dengan 30 derajat tiap bagiannya. Kemudian itu sudah terjawab ya yang ditanyakan di poin pertama. Kemudian yang di poin kedua yang ditanyakan adalah luas potongan ataupun juring. Karena potongannya itu pasti membentuk juring gitu. Nah, sini ada luas juring ya. Alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Kemudian alfanya tadi 30 derajat ya yang di poin 1 dibagi 360 disederhanakan menjadi 1/12 dikali pi dikali r kuadrat sebagai rumus dari luas lingkaran. 1/12 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 karena ini r kuadrat yaitu r dikali r ya. Jadi jawabannya adalah 58,875 cm kuadrat. Betul ya yang dikerjakan oleh kelompok 3. Oke, di sini ada soal yang kedua ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal diskusi kelompok yang kedua ini ya. Silakan bagi yang ingin maju nanti perwakilan kelompoknya langsung saja ke depan. Oke, di sini soal kedua ini dikerjakan oleh kelompok berapa tadi ini kagak ditulis ini? Kelompok 4 ya? Oke, perwakilan kelompok 4 nanti ditulis ya karena ini bakalan masuk ke penilaian kelompok. Oke, nomor 2 ini tentang perbiskuitan. Di sini diketahuinya ya digambarkan biskuit A yang berbentuk lingkaran itu jari-jarinya 4 cm harganya 5.000. Kemudian biskuit B yang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 65 derajat dan juga R-nya 6 cm dan juga harganya Rp5.500. Dan ditanya biskuit mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah, si Raffi memilihnya itu biskuit A. Apakah benar gitu pilihan si Raffi? Nah, biskuit A, dia mencari, kelompok 4 ini mencari luas lingkarannya. Oke, dapatlah 50,24 cm kuadrat. Terus kemudian mencari harga per 1 cm kuadrat ya. Nah, itu harga biskuit per luas 5.000 dibagi luasnya tadi 50,24 didapatkan Rp99,52 per cm kuadrat. Nah, kemudian untuk biskuit B yang berbentuk juring, dia menggunakan luas juring lingkaran ya dengan alfa per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran maka didapatkan 36,738 cm kuadrat. Untuk harga per 1 cm nya sama ya sama yang kayak biskuit A rumusnya, cuma ini pakainya luas juring lingkarannya. Nah, didapatkan 149,71 per cm kuadrat. Maka tepat pilihan si Raffi untuk memilih biskuit yang A karena lebih menguntungkan gitu ya. Betul. Bapak tadi sudah menyampaikan 3 materi yang ada di bab lingkaran ini. Pertama tadi Bapak menyampaikan tentang panjang busur, luas juring, sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Terkait 3 materi yang Bapak sampaikan, apakah kalian masih bingung dan ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silahkan Wiji. Apa yang ingin ditanyakan? Baik Pak, saya Wiji izin bertanya. Untuk sudut pusat, apakah selalu 2 kalinya sudut keliling? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya Wiji, nanti Bapak akan jawab dengan memvisualisasikannya lewat aplikasi GeoGebra ya. Masuk di aplikasi GeoGebranya. Bapak akan menggambar lingkarannya terlebih dahulu ya. Dengan radius atau jari-jarinya 14.
Nah, jadi seperti ini penampakan dari lingkaran dengan berjari-jari 14. Kemudian Bapak akan menggambar segmen atau ruas garis. Ini sini, ke sini. Ini apa namanya? Ini adalah namanya sudut pusat. Jadi Bapak akan membuat sudut kelilingnya. Sini, ke sini. Oke. Sudah jadi sudut pusat dan sudut kelilingnya. Bapak akan memberikan sudut keliling ini sudut ya, biar tahu kita berapa sudutnya. Oke. Dan sudut pusatnya kita juga beri sudut. Oke. Nah, jadi sudut pusatnya itu sudutnya adalah 59,58 derajat, sedangkan untuk sudut kelilingnya itu 29,79 derajat. Silahkan kalian kali 2, 29,79 derajat yang sudut kelilingnya itu pasti menghasilkan 59,58 derajat, karena sudut pusat itu pasti 2 kali sudut keliling. Nih, ketika Bapak ubah-ubah ya sudut ininya, sudut pusatnya, maka sudut kelilingnya juga ikut berubah. Nah, dan selalu sudut pusat itu lebih besar 2 kalinya sudut keliling. Nah, tuh bisa kalian lihat ya. Tuh, ya Bapak gerakin, akan selalu berubah 2 kalinya sudut pusat itu tuh. Oke. Jadi dengan demikian terjawab ya pertanyaan dari Wiji, apakah selalu sudut pusat itu 2 kali sudut keliling? Maka jawabannya iya. Sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling dan itu valid. Oke, tibalah kita di akhir pembelajaran. Tadi Bapak sudah menyampaikan 3 materi, dan di akhir tadi si Wiji itu bertanya tentang apakah sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling, dan sudah Bapak terangkan bahwasanya memang betul sudut pusat itu selalu 2 kali sudut keliling dengan aplikasi GeoGebra, dan itu tuh terbukti. Nah, untuk panjang busur Bapak akan mereview sedikit ya, bahwasanya panjang busur itu rumusnya adalah panjang busur AB dengan alfa 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Oke, ini harus diingat ya. Untuk luas juring itu tadi rumusnya apa? Luas juring sama dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Oke, untuk sudut pusat tadi apa rumusnya? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ini kalian harus ingat ya. Di akhir pembelajaran ini Bapak punya sedikit oleh-oleh nih untuk kalian, yang akan nantinya menambah wawasan serta mempertajam lagi ingatan kalian tentang rumus-rumus lingkaran ini. Silahkan kalian nanti kerjakan ya. Kerjakan buku paket halaman 53 sampai dengan 56. Oke? Itu nanti dikumpulkan di Google Classroom, difoto, kemudian disubmit di room yang telah Bapak sediakan di Google Classroom ya. Oke? Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.